Kelihatan ya? Halo? Ya, kelihatan Pak, udah kelihatan. Baik. Ya. Kemarin kita sudah bahas tentang struktur atom ya. Sekarang kita mungkin nyerempet juga beberapanya struktur atom, nanti langsung kita masuk ke proton sebagai partikel utama dalam pencitraan magnetic resonance imaging. Oke, ini historical of MRI ya. Saya pikir saya nggak jelaskan lebih jauh ya. Sejak ini berkaitan dengan sejarah saja. Oh ya, perlu diinformasikan nanti Anda di semester genap dapat pesawat MRI ya, dapat pesawat MRI. Jadi sekarang adalah fisiknya. Jadi saya nggak nyerempet ke ranahnya pesawat ya. Jadi parameter, kemudian tentang gantry dan lain sebagainya itu ya. Terus magnet nanti dibahas di khusus di pembahasan di pesawat gitu ya, di semester genap. Nah, ini sekedar ini orang-orang yang berjasa ya untuk sampai timbulnya daripada magnetic resonance imaging yang kita pahami saat ini gitu ya. Oke, dari kalau saya melihatnya, ya namanya MRI itu sebenarnya dari istilahnya saja nuklir magnetic resonance imaging ya. Kalau saya gabung ya sebenarnya awalnya adalah NMR ya. Tapi NMR diganti ke MRI sebenarnya adalah suatu istilah yang sama. Hanya dalam penggunaannya NMR itu lebih banyak kepada spektroskopi ya. Nah, waktu MRI belum berkembang, saya pun sudah belajar tentang spektroskopi dengan menggunakan NMR ya, nuklir magnetic resonansi ya. Jadi kita mendapatkan satu spektrum ya. Kemudian dengan kita bermain dengan beberapa frekuensi itu kita akan mendapatkan beberapa spektrum dari struktur atom gitu ya. Jadi kita tidak hanya melihat daripada atom hidrogen ya, tetapi kita bisa melihat atom fosfor gitu ya, dan beberapa atom yang lain gitu ya. Tergantung daripada nanti frekuensi yang kita berikan ya. Nanti Anda kenal ya dengan frekuensi itu. Nanti akan kita jelaskan bertahap. Kemudian ada istilah magnetik ya, kita perlukan ya magnetik ini agar supaya gerakan daripada, karena kita tahu bahwa proton itu bergerak, elektron bergerak, sudah saya bahas, nanti akan saya ulang. Itu kalau dia bergerak itu karena ini muatan, yang satu adalah muatan negatif, dua-duanya adalah yang satunya adalah muatan positif ya. Charge kalau bergerak maka dia akan menimbulkan medan magnet dan dia berfungsi sebagai magnet gitu ya. Maka baik elektron maupun proton itu merupakan suatu magnet seperti magnet kecil gitu ya, magnet kecil, partikel yang sangat kecil itu ya, yang berorientasinya hampir sama dengan gerakan magnet. Nah, nanti kita lihat bahwa kenapa elektron tidak bisa dipindai dengan MRI gitu ya, tapi yang bisa dipindai adalah justru protonnya ya, karena elektron ini dalam suatu orbital itu selalu tidak stabil, sering terjadi transisi antara orbital 1 dengan orbital 2 ya, atau antara orbital K dengan L gitu kan, L dengan M dan seperti ini, atau dia bahkan bisa keluar dengan beberapa energi kecil aja bisa melepaskan diri dari struktur atom yang kita sebut sebagai eksitasi atau ionisasi. Sedangkan kalau proton itu lebih stabil ya, untuk melepaskan proton dalam kedudukannya itu diperlukan energi dalam bentuk mega elektron volt ya, tinggi sekali, baru dia akan terganggu gitu ya. Beda dengan elektron, hanya beberapa elektron volt ya, 34 elektron volt saja sudah bisa mengganggu daripada posisi elektron. Tapi elektron itu juga bisa dipindai dengan yang namanya alatnya adalah XRF ya, X-ray fluorescence ya, itu dia melakukan dengan perpindahan transisi itu dia akan melepaskan
energi. Nah, energinya ini yang ditangkap untuk mendeteksi daripada unsur-unsur atau elemen-elemen pembentuk suatu molekul gitu. Ya, bisa aja misalnya, oh ini elemen pembentuk otot, ini elemen pembentuk tulang dan seterusnya, gitu. Bisa juga untuk elektron itu dipilih dengan ISR. Elektron spin resonance, yaitu dengan pergerakan-pergerakan elektron itu bisa didetek dengan ISR. Biasanya ini untuk mendeteksi daripada free radikal, ya radikal bebas. Ya, jadi kalau Anda mau meneliti radikal bebas, itu langsung aja ke laboratorium, alatnya adalah ISR. Tolong dong dicek dengan ISR, misalnya orang yang di X-ray, ya misalnya ada mencit tikus, di kita X-ray beberapa kali, terus kita bawa ke laboratorium, diambil darahnya dari sebelum di X-ray dengan sudah di X-ray. Nanti kelihatan darah yang sebelum di X-ray bagaimana ISR-nya dengan darah yang sudah di X-ray gitu ya. Itu nama alatnya adalah electron spin resonance. Nah, kalau proton itu justru bisa dipindai dengan MRI gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang pemindaian proton dengan MRI. Yang kedua, kalau protonnya ini atau dalam tatanan inti tidak stabil ya karena faktor tertentu atau memang unsurnya adalah radionukleid atau unsurnya yang stabil tetapi diberikan energi yang dari luar, misalnya dalam bentuk 3 mega elektron volt, itu udah mampu menjadikan suatu kedudukan baik proton ataupun neutron itu terganggu. Nah, ini kalau seperti ini bisa dipindai dengan gamma spektrometri, ya gamma spektrometri. Nanti di sini ada resonans, ya, karena memang kita memerlukan untuk memberikan suatu efek excitate, ya efek eksitasi ya dari suatu benda, dari suatu objek, ya dengan memberikan efek ini dari kedudukan semula ketika dia berpindah posisi, maka kita bisa lihat, oh ini ternyata dari posisi A dengan posisi B kita suruh lari, oh ternyata gerakan ini adalah gerakan kuda, oh ternyata ini adalah gerakan keong, oh ternyata ini gerakan kancil. Nah seperti itu kita bisa melihat dengan perlakuan daripada resonansi ini adalah merupakan pemberian energi dari luar. Nah, imaging sendiri adalah berkaitan dengan rekonstruksi yang akan kita hasilkan ya berupa pencitraan. Nah, sekarang istilah NMR dengan MRI masih dipakai ya. Ini NMR itu dalam tatanan laboratorium di kampus-kampus masih menggunakan NMR ya. Alatnya nggak sebesar seperti apa yang di rumah sakit ya, simple, portable ya, saya pernah pakai. Sampai sekarang mudah-mudahan itu masih ada ya, itu kenangan saya juga pernah pakai NMR yang tampil adalah bentuknya spektrum ya, bentuknya spektrum ya dalam bentuk spektroskopi gitu ya. Nah, kemudian di sini ya nanti akan saya jelaskan kok di awal sudah saya sampaikan, sudah saya pancing dengan diskusi, apakah MRI bisa memindai daripada tulang ya. Nah, itu seperti itu. Kan Anda pasti jawabnya tidak bisa ya. Nah, terus nggak bagus gambarnya. Nah, permasalahannya kenapa tulang tidak bagus? Kenapa tidak bisa optimal dilakukan dengan MRI gitu ya. Itu ada reasonnya ya. Tapi kalau kita pakai NMR itu kita bisa frekuensi itu bisa kita switch ya, kita bisa atur sedemikian rupa sehingga nanti spektrum yang tampil itu adalah ternyata ini tinggal kita lihat aja nanti ya, misalnya kita mau ngambil organ A. Objek A ini atau unsur A yang akan tampil di spektrum ini kita sesuaikan, kan tadi syaratnya harus ada resonans ya, harus ada resonans. Kita sesuaikan dengan frekuensi lamor yang dimiliki oleh si A itu. Oh, si A ini punya 1, ya udah kita kasih 1. Loh, nanti yang lain itu akan tetap nggak bereaksi, nggak pindah, tapi si A akan pindah. Nah, si A karena berpindah inilah akan tampak suatu energi terdata dalam monitor dalam bentuk spektrum A. Kita geser lagi spektrumnya, kita ganti, sebenarnya saya mau lihat
apakah di wortel itu ada karbon gitu ya, atau ada besi, ada Fe. Nah, Fe juga punya gyromagnetik, punya frekuensi lamor. Nah, ini kita setting kepada frekuensi lamornya Fe. Ketika dia ada spektrum di gambar, celing-celing timbul, oh berarti di wortel tadi ada Fe-nya gitu. Tapi kalau tidak timbul berarti memang tidak ada gitu. Sedangkan unsur yang lain itu tenggelam. Karena apa? Tidak ada efek resonans. Nah, itu ya alasannya kenapa kita dalam MRI ini kita menggunakan istilah nanti resonans ya. Baik, nuklir ya, kita tadi udah di awal sudah baru sampaikan ya bahwa partikel yang digunakan adalah proton, itu adanya adalah di inti ya, dikenal dengan nukleus ya. Artinya nuklir selama ini kan orang membayangkannya seperti bom atom. Jadi agak ngeri ya. Padahal memang sebenarnya adalah yang tepat adalah nuklir magnetic resonance imaging ya, karena memang menggunakan inti atom ya. Nah, tapi kan orang lihatnya ledakan dahsyat atom itu adalah ulahnya daripada yang disebut daripada nuklir ini ya. Kalau kita bicara bom atom memang dari dari uranium 235 ya, yang daerah neutronnya itu ditembak oleh neutron juga gitu kan, sehingga terjadi suatu rangkaian rantai yang tak habis-habisnya ya. Nah, karena yang dihasilkannya juga neutron nembak lagi hasilnya neutron nembak lagi hasilnya neutron. Jadi itu suatu benda apabila ditembak dengan neutron maka akan mengeluarkan neutron kembali, dan kalau ini tidak terkendali itu maka menyebabkan satu negeri itu hancur luluh lentah gitu ya. Oke. Ini dalam inti ada dua properties ya, spin, charge ya, kita udah sama-sama tahu, bergerak kemudian menghasilkan di sini arus gitu ya. Kemudian di sini nukleus terdiri dari proton dan neutron ya, masing-masing mempunyai spin setengah ya. Dan proton mempunyai muatan ya. Sedangkan kalau neutron adalah netral. Elektron juga mempunyai muatan, hanya negatif. Oke. Pak, maaf ya, kayaknya nggak jalan, Pak. Oh, screen-nya nggak jalan. Waduh, saya udah jauh. Tadi cuma satu aja, Pak. Iya, saya udah jauh, Pak. Oke. Ini kadang-kadang ya, saya juga gak ngeh kalau iya, ini berapa kali saya ngajar seperti ini. Sebentar. Dia mestinya pakainya bukan yang slideshow. Pakai yang ini, kelihatan ya kalau ini ya. Kelihatan. Belum berpindah, masih slide pertama, Pak. Masih slide pertama. Nah, ini slide 10. Udah kelihatan dari sini ya? Udah, ini ke 10 nih. Tapi kan nggak enak lihat begini. Sebentar, ini tadi sekarang saya pakai buku ini ya. Kayaknya kalau udah kelihatan ini. Ya, kelihatan, Pak. Hah? Ya, kelihatan, Pak. Berpindah aja kelihatan. Ya. Oh gitu. Ya. Oke. Seperti ini ada kelemahannya nih. Saya sampai sekarang kalau ngajar nih nggak bisa nyoret-nyoret di sini. Kalau yang tadi saya bisa nyoret. Kalau yang slideshow di sini nggak ada poin untuk coret-coretannya, di sini nggak ada ya. Oke, nggak apa-apa lah. Yang penting Anda bisa ngelihat semuanya ya. Ya. Ini yang tadi yang saya jelaskan. Makanya saya bilang ini tentang sejarah ya, pokoknya baca aja gitu ya. Anda juga bingung sejarahnya mana gitu ya. Ini mulai dari William Ronson gitu kan, Konrad Ronson gitu kan. Di sini ada Planck ya, hipotesis kuantum, karena memang dasarnya juga dari persamaan Planck ya, itu untuk mendapatkan daripada angular spin. Nah, itu juga nanti di sini ada konstanta Planck yang timbul. Kemudian Einstein dan seterusnya gitu ya. Oke. Jadi ini saya nggak jelaskan ini ya. Tinggal baca aja sejarah-sejarah orang yang berjasa di dalam terbentuknya, terciptanya suatu MRI yang kita dapatkan di beberapa rumah sakit gitu ya, atau yang kita kenal saat ini gitu ya. Walaupun MRI yang ada
saat ini ya itu beda dengan pemikiran waktu saya kuliah gitu ya. Saya kuliah S1 itu sudah dapat NMR, belum ada MRI gitu ya, NMR gitu ya. Jadi nuklir magnetic resonance gitu ya. Nah, ini istilah saya mendefinisikan daripada MRI sebenarnya dari istilah nama yang ada ya. Ada nuklir ya karena kita menggunakan sebagai proton sebagai partikel untuk pencitraan gitu ya. Nah, kemudian kita menggunakan magnetik ya karena kita perlu ya memperlakukan sedemikian rupa pergerakan daripada proton yang bergerak sebelumnya bersifat acak gitu ya, bersifat random. Kemudian ada resonans ya, itu tadi yang saya jelaskan ya, perlu kita mengganggu daripada gerakan atau daripada kedudukan posisi ya suatu objek sehingga objek itu melakukan excitate ya, melakukan perpindahan, melakukan gerakan ya, berotasi atau dia bergeser dan lain sebagainya. Atau kalau rumah itu kalau ada gempa kita berikan resonans maka rumah itu rubuh. Nah, itu seperti itu. Gitu ya. Jadi kita perlu di sini adanya suatu efek resonansi. Ya, seperti tadi saya jelaskan ketika saya mengingat kembali waktu saya praktek di S1 dulu, NMR, kalau nggak salah saya naruhnya wortel ya dalam suatu gantry kecil ya. Itu saya taruh wortel di situ, kemudian saya bermain dengan frekuensi, kemudian ditampilkan dalam bentuk spektrum. Jadi kita bisa tahu apa sih yang ada di wortel tersebut. Kita mau cek apakah ada aurum, ada emas di dalam wortel, ya kita tinggal masukkan aja frekuensinya adalah frekuensi emas. Ya, frekuensi tadi, frekuensinya disesuaikan dengan giromagnetik daripada emas atau frekuensi Lamor daripada emas. Kalau frekuensi Lamor yang ada di emas dengan frekuensi yang kita setting sama, itu terjadi resonans. Maka Fe tenggelam, aluminium tenggelam, ya semua unsur-unsur yang lain tenggelam, maka yang akan bereaksi tadi adalah aurumnya, emasnya, maka emas tampil dalam spektrum. Kalau tanpa spektrum dalam monitor, oh kita melihat, oh ternyata ada emasnya nih di wortel gitu, seperti itu ya contoh ekstrimnya gitu ya. Atau kita mau lihat unsur aluminium, maka kita berikan dengan frekuensi Lamor daripada aluminium. Nah, beda antara aluminium, emas, hidrogen, semua unsur itu punya frekuensi Lamor yang unik gitu ya, yang unik. Nah, kita masukkan dengan aluminium, maka terjadilah terjadi gangguan daripada posisi aluminium tadi, ya, terjadi resonans. Sedang yang lain, ya karena kita tidak ganggu, ya tidak memberikan efek apa-apa gitu kan. Tapi aluminium ini terganggu. Kayak tadi kalau ada kuda, ada kura-kura, ada misalnya ada keong gitu ya, kita ganggu gitu kan, kita pecut semuanya suruh lari. Nah, gangguan inilah yang hasilnya menimbul, oh ini adalah kuda, oh ini adalah, karena masing-masing punya karakteristik kecepatan yang berbeda-beda gitu ya. Kalau di sini kan berdasarkan gerakannya nanti, ya mempunyai gerakan kembali ke posisi awalnya yang berbeda. Kembali ke posisi awal yang berbeda inilah yang akan menampilkan, kita bisa tahu, oh ini adalah spektrum punya kuda, oh ini spektrum punya kelinci, oh ini spektrum punya keong. Nah, seperti itu. Nah, tinggal kalau masuk ke imaging, ya tinggal tadi spektrum-spektrum yang ada di-create gitu kan, dalam grayscale, dalam skala keabuan. Dari mulai spektrum berapa sampai berapa, warnanya apa, berapa sampai warna. Kalau saya ekstrimnya misalnya ada spektrum 1 sampai 5 gitu ya, ada spektrum 1 sampai 5. Kalau 5 saya kasih tandanya merah ya, kemudian 4 saya kasih tanda warnanya hijau,
biru saya adalah untuk yang 3 dan seterusnya. Kalau nanti spektrum keluarnya biru, berarti kita tahu, oh 3 itu objeknya apa? Oh ternyata kelinci gitu kan. Oh ternyata pleng merah, oh kita tahu merah itu apa? Oh merah itu misalnya kuda, nah seperti itu ya, dan seterusnya. Oke. Nah ini ya, kedua istilah ini bukannya dihilangkan ya NMR sampai sekarang masih, saya yakin masih ya, MRI juga masih, hanya dalam pemanfaatannya berbeda ya, dalam pemanfaatannya berbeda. NMR sampai sekarang masih diperlukan dalam riset dan bentuknya tampilannya juga masih bentuk spektroskopi. Kemudian MRI yang selama ini kita tahu itu untuk pemindaian melalui citra dari suatu objek tertentu gitu ya. Oke, ini ya. Pada dasarnya yang kita akan untuk menghasilkan gambaran ini yang akan kita tampilkan adalah inti dari suatu atom ya. Inti dari suatu atom. Nah, kalau kita berbicara inti dari suatu atom berarti kita sedang berbicara masalah nuklir ya. Berbicara nuklir berarti itu sebenarnya nukleus gitu ya. Nah, ini yang punya 2 properti ya. Bisa dia melakukan spin, itu juga dia merupakan satu muatan. Sehingga dia bergerak, dia juga muatan, maka akan menampilkan suatu magnet gitu ya. Akan ada satu di situ adalah suatu medan magnet. Nah, terdiri dari proton dan neutron. Nah, ini keduanya, proton ini setengah, neutron setengah. Nah, proton ini mempunyai muatan positif, terus neutron itu netral. Nah ini ada pembentuk unsur ya, kemarin sekilas sudah saya informasikan. Elektron mempunyai muatan 1 elektrostatik unit ya, bermuatan negatif. Proton mempunyai muatan positif 1 elektrostatik unit ya, dengan masanya 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kg. Dibandingkan dengan massa elektron yang jauh lebih kecil massa elektron. Jadi proton ini jauh lebih besar, 9,109 kali 10 pangkat min 31 kg. Neutron relatif netral gitu ya. Jadi proton dan neutron ini adalah pembentuk daripada inti suatu unsur, sehingga kalau kita menentukan massa dari suatu unsur, maka dihitungnya berdasarkan jumlah proton dan jumlah neutron ya, artinya elektron diabaikan ya, karena sangat kecil gitu ya. Oke, nah ini kalau bicara ya elektron dulu, nanti ada kesamaannya dengan proton ya, ada kesamaannya dengan proton. Elektron merupakan partikel bermuatan, proton juga ya adalah partikel bermuatan. Hanya elektron bermuatan negatif, proton bermuatan positif. Nah itu udah sunatullah, jadi karena ada positif ada negatif, dia akan berotasi dalam kedudukannya gitu kan. Jadi elektron mengelilingi daripada inti ya, yang terdiri dari proton dan neutron. Aktif melakukan gerakan mengitari sumbunya secara kontinu, yaitu gerakan spin ya, bisa spin up bisa spin down. Jadi sama proton juga spin up, spin down. Nah, hanya dalam gerakan elektron ini bergerak sambil dia melakukan spin, sambil mengitari intinya. Jadi dia sambil mengelilingi inti secara orbital, ya kayak bumi mengelilingi daripada matahari sambil melakukan spin, ya spin up, spin down gitu terus gitu ya. Secara teori ini, jika suatu muatan listrik yang melakukan pergerakan, maka di sekitarnya akan timbul gaya magnet. Ya, tadi sudah saya sampaikan, sama dengan proton. Ya, jadi sama dengan proton. Ya, proton juga muatan melakukan gerakan akan timbul gaya magnet. Nah, maka ini bisa diibaratkan sebagai magnet kecil, barred magnetic. Mudah melepaskan diri dari posisinya baik secara eksitasi maupun ionisasi. Nah, ini yang tidak bisa dilakukan, elektron ini tidak bisa digunakan untuk MRI karena memang tadi ya sangat mudah sekali dia melepaskan diri dalam kedudukannya gitu ya, sangat melepaskan. Nah ini dimanfaatkan oleh XRF, X-ray fluorescent namanya, ini nama alat itu justru untuk mengecek unsur apa yang ada di dalam suatu benda. Jadi kalau Anda punya batu cincin misalnya batu cincin,
Anda pengen tahu batu cincin yang Anda dapatkan dari Aceh misalnya bawa ke Jakarta, ada apa sih di dalam batu cincin itu gitu kan? Orang kan sekarang lagi ngetren tuh dulu ya, ngetren batu cincin tuh, tapi nggak tahu di dalamnya apa gitu. Pokoknya hebat gitu ya. Maka bisa dicek dengan XRF, ditaruh ditembak oleh X-ray agar supaya terjadi ionisasi dan eksitasi. Nah, proses transisinya inilah ya melepaskan energi dari suatu orbital tertentu ketika dia berpindah kepada orbital lain. Ini secara unik itu tidak sama setiap unsurnya, ya, tidak sama setiap unsurnya secara unik. Artinya antara adanya aurum, ya, adanya gold misalnya aurum, aluminium, nikel, Fe itu adalah transisi spektrum itunya berbeda. Ya, yang kita kenal dengan K alfa, K beta, K gamma, atau L alfa, L beta, L gamma. Misalnya K alfa itu dari L bertransisi masuk ke K. Itu berbeda antara satu unsur dengan unsur yang lainnya, nggak sama gitu ya. Nah, cuman Pak Heru nggak bisa gambar di sini ya. Ya, mudah-mudahan sih bisa dipahami gitu ya. Nah, kalau ISR sendiri ini adalah proses terjadinya ionisasi ketika dilakukan dengan cara pemindaian berdasarkan dilakukannya gangguan daripada satu gerakan elektron, ya, spin daripada elektron. Nah, ini biasanya untuk mengecek radikal bebas. Ini XRF dan ISR ini pernah saya pakai ya. SRF saya pakai berapa kali, 4 kali kalau nggak salah saya pernah pakai XRF. ISR itu hampir saya tidur di alatnya gitu ya. ISR hampir saya tiap hari ini karena saya memakai terus untuk mengetahui radikal bebas dari thermoluminescent dosimetri. Ini adanya di dua alat ini adanya di UI ya, X-ray fluorescent dan elektron spin resonance gitu ya. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu tertarik misalnya ngambil S2, oh saya mau lihat tentang radikal bebas gitu ya. Ya, kan bisa, kan sifatnya umum ya S2 nggak MR ini. Jadi silakan menggunakan yang namanya alat ISR ya. Kita nggak melakukan kalau di sana. Kita kasih aja sampelnya biar dia yang teknisi di sana yang menjalankan gitu ya. Tapi kalau saya ngerjakan ya, makanya saya tidurnya di alat itu, karena kalau nggak tidur di alat itu diambil sama anak-anak reguler gitu ya, ngantri alatnya cuma satu. Nah, kita lihat proton. Sama ya, proton, partikel bermuatan positif, melakukan gerakan mengitari sumbunya secara kontinu, artinya ada gerakan spin, bar magnetik. Proton memiliki perilaku yang hampir sama dengan sebuah magnet gitu kan, dapat dipindai dengan MRI. Jika terjadi ketidakstabilan inti, maka ini dipindainya dengan gamma spektrometri. Karena kalau ketidakstabilan inti, karena misalnya protonnya ditembak oleh neutron ya, sehingga terjadi ketidakstabilan, maka yang terjadi adalah keluarnya radiasi gamma ya, alfa, beta, atau di sini maka menyebabkan yang paling standar adalah yang pasti terjadi adalah adanya radiasi gamma. Nah, ini bisa dideteksi dengan gamma spektrometri. Nah, ini juga saya pakai ya, hampir semua alat pernah saya pakai. Gamma spektrometri ini misalnya air. Saya mau tahu air itu apa aja sih yang ada di air. Nah, ditembakkan dengan neutron. Nah, sehingga neutronnya tadi ditembakkan dengan neutron, intinya baik proton, neutron yang ada di dalam nukleus dari suatu struktur atom ini menjadi tidak stabil. Nah, ketika tidak stabil itu, untuk proses kestabilannya dia pasti melepaskan gamma, energi gamma. Nah, gamma ini yang kita bisa tangkap dengan gamma spektrometri. Nanti dia keluar tuh, oh ternyata di air ada unsur zinc, oh ternyata air ini ada unsur kalsium, oh ternyata air ini ada unsur uranium ya, oh di air ini ada unsur kalium, dan seterusnya bisa dideteksi. Nah, silakan kalau misalnya tertarik kita mau kaji dengan gamma spektrometri ya, monggo gitu ya. Oke.
Kita langsung ke kecepatan nggak ya? Saya nerangin. Halo? Kecepatan nggak? Nggak ya? Oke, ya, ini karakteristik proton ya, karena tadi hampir sama dengan magnet ya, karena dia bergerak, dia juga bermuatan ya. Jadi dia hampir mempunyai karakteristik sama dengan magnet, ini juga hampir mempunyai karakteristik sama dengan bumi gitu ya. Nah ini, gitu, seperti ini ya. Ini semuanya ini baik bumi, proton, magnet ya, batang magnet ini itu mempunyai karakteristik yang sama ya. Bergerak menimbulkan medan magnet gitu ya. Artinya sifat-sifat magnet nanti berlaku. Nah ini pergerakan ya, menimbulkan torsi, yang menimbulkan momen magnetik nih sebagai dasar nanti untuk dihasilkannya suatu giromagnetik dari suatu partikel gitu ya. Oke. Nah ini, saya pikir ini udah sebuah proton ini ada muatan listrik ya pada permukaan proton sehingga menciptakan loop arus kecil dan menghasilkan momen magnetik. Nah, kemudian di sini proton J di sini memiliki massa yang menghasilkan momentum sudut J ya, di sudut angular nanti tiap benda berputar akan menghasilkan arus listrik dan momen magnet ya ini. Oke, di sini nah ini kayak ada tangan-tangan. Jadi ini ya, kalau kita lihat di sini pergerakan daripada proton ini ada momentum sudut. Nah, ini sebagai vektor nih ada spin ya, bilangan kuantum berapa kali dia berputar, 1 kali N1, 2 kali N2, 3 kali N3 dan seterusnya. Biasanya kita menggunakan nanti N1 ya, giromagnetic ratio ya. Itu nanti dihasilkan berdasarkan dari momen magnetik nuklir gitu ya. Kemudian di sini ada momen magnetik ya. Oke, ini giromagnetik ya. Giromagnetik ini adalah karakteristik ya atau konstanta dari suatu partikel ya. Giromagnetik ini konstanta dari suatu partikel yang didapat berdasarkan rasio, namanya rasio adalah perbandingan nuklir magnetic moment dan nuklir spin angular momentum ya. Momen magnetik dan momentum angular gitu ya, biasanya kita nyebutnya seperti itu. Nah ini giromagnetic ratio. Nah ini kalau dilihat dari pola rumus sederhana ya, IQ per T, IE per periode gitu kan dan seterusnya, ini kita cari. Ini ternyata ujungnya di sini kita akan dapatkan ini seperti ini ya. E per 2M. Nah, ini momentum magnet di sini. Nah, L di sini ya, di sini E, ini M kali V kali R, di situ adalah L ya, bisa kita keluarkan L-nya, terus di sini adalah tinggal E per 2M. Nah, L per ini adalah L sendiri adalah momentum sudut. Jadi di sini U-nya adalah momen magnet. Jadi momen magnet per momen sudut sama dengan giromagnetic ratio yang nilainya adalah E per 2M gitu ya. Massa elektron, massa proton, bisa proton gitu ya dan seterusnya, tergantung dari partikelnya. Nah, lihat di sini ya. Ini di sini ada suatu konstanta. Nah, nanti Bapak Ibu bisa atau saudara bisa cari ya. Ini panjang pembahasannya untuk mendapatkan elektron spin sama dengan 2. Ya, ini elektron spin sama dengan 2, sedangkan proton spin itu sama dengan konstantanya 2,79. Nah, ini bisa dibuktikan ya, tapi pembuktiannya dengan fisika modern, nah itu dengan persamaan yang agak ruwet ya, tapi Bapak Ibu untuk mengetahui bisa aja mencari kalau pengen memperdalami ya tentang nilai giro daripada elektron spin dan proton spin. Nah, ini 2,79. Nah, ini didapat di sini untuk momen magnetik daripada elektron
5,79 kali 10 pangkat 5 elektron volt per Tesla, sedangkan momen magnetik daripada proton itu 3,15 kali 10 pangkat 8 elektron volt per Tesla. Nah, ini ada kaitannya nih ya antara giromagnetik, antara momen magnetik dan proton. Nah, ini juga demikian. Nah, dari sini, dari data-data ini, nanti kita akan mendapatkan satu istilah yang kita kenal, yaitu frekuensi Lamor. Nah, frekuensi Lamor di sini untuk kita lihat ya, untuk elektron spin ya, ini daripada elektron di sini ya ini, maka kecepatan sudut daripada elektron kita dapatkan seperti ini, elektron spin ya, kita dapatkan ini ya. Nah, 1,7608 kali 10 pangkat 11 per second ya. Berarti di sini kecepatannya di sini frekuensinya ya, ini frekuensi ya. Maka ini omega di sini ya per 2V. Kita dapatkan 28,025 gigahertz ya, ini untuk daripada elektron ya. Sedangkan untuk untuk ini giga ya, maaf, giga. Kemudian untuk untuk proton ini kita ambil untuk hidrogen ya, 1, ini juga hidrogen ya, 1. Jadi didapatkan 42,5781 MHz daripada Lamor frekuensi. Nah, ini kenapa jadi setiap benda ini unik ininya, nggak sama ya, nggak sama ya. Ini kebetulan nilai proton spinnya beda. Nah, ini untuk frekuensi Lamor daripada hidrogen. Nah, ini yang selama ini kita kenal. Nah, ini kita keep dulu, kita pegang ya sebagai pegangan kita untuk melangkah ke depan. Yang jelas, Anda sekarang sudah belajar secara fisika, udah tahu. Oh, ternyata setiap benda punya frekuensi Lamor bersifat unik ya. Unsur-unsur, maksudnya unsur ya, bukan benda. Unsur-unsur itu mempunyai, suatu unsur mempunyai frekuensi Lamor yang unik. Hidrogen, nah seperti ini dapatnya. Dari mana dapatnya? Dari giromagnetik, dari kecepatan sudut ya, dari frekuensi sudut ya. Nah, dari nilai omega dan seterusnya gitu ya. Banyak yang berperan untuk menghasilkan daripada frekuensi Lamor. Kemudian ini kita lihat, nah kita sudah masuk giromagnetic rasio daripada proton ya. Ini saya ambil proton aja karena kita akan terus membahas masalah proton. Nah, ini unsur-unsurnya. Ini giromagnetic rasio yang sifatnya unik, tidak sama satu dengan yang lain. Nah, karena dia seperti ini datanya, nah, ini adalah data. Bapak Ibu, kalau saya ganti ini adalah radio L Sinta, nah ini radio habis L Sinta, radio misalnya radio A, radio B, radio C, radio D lah gitu, A, B, C, D ya. Ini data frekuensi ya. Maka kalau Bapak Ibu mau masuk ke radio A, masuklah ke sini. Yang lain tenggelam, induksi mungkin terjadi ya karena terlalu dekat. Tapi rata-rata ini nggak akan timbul. Yang jelas adalah ini. Nah, ke radio B jangan main di sini. Ganti frekuensinya ke B. Nah, maka yang tampil adalah radio B. Oh, selamat datang, Anda sudah bergabung di radio B, gitu ya. Kita main ke radio D, ini pakainya gitu ya. Yang lain tenggelam, nggak mungkin kita setel radio A itu bersamaan, ada A, ada B, ada C, tampil semua. Oh, kita bingung dengerinnya. Nah, seperti itu ya secara ekstrimnya, gitu ya. Minimal sudah dipahami, nanti kita akan membahas masalah resonans ya, resonans. Tapi saya awali dari situ. Sekarang minimal udah ada konsep dasar. Oh iya, seperti inilah MRI di-create gitu ya. Nah, oke. Ini ya keberadaan di secara alamiah dalam tubuh gitu ya, berapa persennya. Nah, gitu ya. Oke, ini yang bisa dilakukan untuk MRI ya, saya tadi belum menuju ke hidrogen dulu ya. Ini yang jelas jumlah proton ganjil karakteristiknya
jumlah neutron ganjil atau keduanya berjumlah ganjil, contohnya ini ya. Nah, kalau atom stabil ini jumlah proton sama dengan jumlah elektron ya. Oke, ini magnetik daripada proton ya. Nah, ini alasan kita menggunakan proton, nanti hidrogen ya, menggunakan hidrogen nih. Ini jadi proton dari beberapa unsur. Oke. Nah, ini PR-nya ya, belum apa-apa ada PR, nggak apa-apa ada PR. Itu ada tanda merah, hijau, biru ya. Berilah alasannya dari kotak warna hijau dan biru itu ya. Ya, kenapa yang merah bisa sangat baik ya, semuanya bisa sangat baik untuk pemindaian dengan MRI ya. Kenapa warna hijau itu sangat baik untuk spektroskopi yang hijau, dan kenapa yang biru ini sangat dianjurkan untuk kontras agent ya, untuk media kontras. Nah, silakan berikan alasan. Nah, tentu ketika Anda memberikan alasan, Anda bermain dengan waktu pertama saya informasikan, Anda bermain dengan berapa proton, berapa elektron gitu ya. Nah, kemudian apakah di situ ada kestabilan antara proton dan neutron dan seterusnya gitu ya. Oke, silakan ini ya dipoto saja ini untuk PR-nya, berikan alasan dari kalau ada PR jangan diketik ya. Saya nggak minta diketik. Ditulis tangan ya, saya mintanya ditulis tangan, nanti bisa dikirim ya melalui WA atau nanti saya sediakan drive atau dipegang dulu lah ya, dipegang dulu nanti bisa dikirim perwakilannya ke istri atau melalui amplop, atau Anda buat drive, nanti saya buka drive-nya ketika akan menilai gitu ya. Yang jelas ini dicatat ya. Nah, untuk MRI menggunakan atom hidrogen, nah ini alasannya ya, hanya satu elektron ya. Nukleus terdiri dari satu proton tanpa neutron, gitu ya. Inti hidrogen ya ini melakukan spin, ya hampir semuanya sama. Pergerakan memutar menghasilkan medan magnet 1000 billion atom di dalam tubuh manusia dewasa ya. Nah, ini jadi banyak sekali ya, karena kita tahu hampir 80% itu terdiri dari air. Lemak itu airnya ada, ya bahkan tulang juga ada air, apalagi darah gitu ya. Itu berarti banyak sekali ya hidrogen di dalam tubuh kita ya. Ini high concentration in human body, terus sensitivitasnya juga bagus ya untuk signalnya gitu kan. Ini contoh atom hidrogen di air gitu kan. Nah, ini air kan H2O ada 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi artinya ada jutaan. Ini asam amino juga ada atom hidrogennya, kemudian lipida ini juga ada atom hidrogennya. Berarti ini unsur-unsur kehidupan yang ada di dalam manusia gak lepas daripada hidrogen gitu ya. Nah, jadi kenapa dipakai hidrogen? Jadi ini sudah alamiah gitu ya. Kebetulan hidrogen diciptakan seperti itu ya. Artinya banyak dalam tubuh kita, dan yang menariknya kok orang bisa menciptakan tahu gitu ya, oh ternyata pakai atom hidrogen ya untuk memindai suatu organ di dalam tubuh manusia gitu kan. Oke, ini frekuensi Lamor ya, tadi udah saya jelaskan ya. Ya, jadi dari mana datangnya 42,58 dari sini gitu ya. Nah, ini ya. Jadi minimal Bapak Ibu udah bisa paham lah dari mana datangnya 42,58 MHz ya. Oke ya. Sekarang proton di dalam tubuh kita sudah masuk ke proton hidrogen ya. Jadi sudah masuk ke dalam proton hidrogen. Ini di dalam tubuh ini bersifat ngacak ya, ngacak, tetapi secara kesetimbangan itu mempunyai net magnetisasi vektornya adalah 0. Ya, maksudnya gini. Kalau ini arah ke sana, ini kemari, ini ke sini, ini kalau dijumlah ini semua, ini saya jumlah, itu nilainya 0 ya. Kalau saya pakai 2 dimensi, ini gambarnya 2 dimensi, maka misalnya ke sini nih, lihat nih contohnya ya. Ini ke sini 2, nah ini ke sini positif ya, ke kanan positif 2, ke atas positif, misalnya di sini agak panjangan 3. Nah, yang ini lihat nih.
lihat ya, di sini adalah misalnya 3 ya, ke sini juga misalnya agak pendek nih, ke sini 3 misalnya, ke sini 2 misalnya. Nah, ini coba lihat yang gerakan ini. Ini ya berarti dia ke kanan masih positif berapa, positif 2 lah deh. Ke bawahnya adalah negatif 3 misalnya. Nah, ini positif 2 dengan 3 ini, negatif 3 ini adalah 2 dengan ke sini ya. Ini belum menghilangkan ini. Ini bisa menghilangkan dengan yang lain gitu ya, dengan arah ke sini. Nah, ini kita lihat yang ini ya, misalnya yang ini. Ini 2 ke kanan, 3 ke atas. Ini 2 ke kiri, ini minus 2, 3 ke bawah minus 3. Berarti antara proton yang satu ini yang saya kasih tanda ini ya, yang ini dengan protonnya inilah yang saling menghilangkan. Maka ini kalau saya jumlah 0. Tapi kan jumlahnya bukan satu-satu begini. Jumlah secara random net ya, jumlah total di sini itu adalah sama dengan 0. Ini tambah ini, 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 sama dengan 0. Nah, itu secara kesetimbangan ketika di dalam tubuh kita tidak ada gangguan gitu ya. Kalau ada gangguan itu pasti berbeda gitu ya, tidak ada gangguan itu dalam kedudukan 0. Nah, ini kalau kedudukan proton di dalam 3 dimensi seperti ini ya. Ini posisi proton dia akan berputar ya ke arah sini. Nah, dia mempunyai kedudukan gitu ya. Kedudukannya adalah X, Y, dan Z gitu kan. Nah, kalau kita lihat A, suatu proton kedudukan A -351, berarti kita lihat di sini A-nya adalah -3 ya, X-nya -3 arahnya ke sana gitu kan, -3 gitu ya. Kemudian 5 X, Y-nya adalah 5 gitu ke sini, maka penjumlahnya adalah seperti ini, sedangkan Z-nya adalah 1 ke atas. Maka ini gerakan proton A adalah kemari, ini ke sini. Gitu ya, ini kemari, ini gerakan proton A di sini posisinya. Gerakan proton B ya, 7 kemari 7 gitu kan. -2 ke sana, -2. Nah, penjumlahannya antara 7 -2 adalah ke sini nih. Kemudian 6 ke atas. Nah, berarti pergerakan proton adanya di sini, yang B. Nah, A ke sana, B kemari, nih B nih kemari B. C, nah yang C adalah -4 ke sini, -4, -2 ke kiri, -2 ke kiri, 1 ke atas. Nah, C kemari nih, nah C ke sini, nah nih C, nah C di sini. Nah, sekarang agar supaya NMP-nya sama dengan 0, nah berapakah kedudukan proton berikutnya, yaitu proton D. Nah, seperti itu. Berapa nih kira-kira? Halo? Berapa kira-kira? Posisinya di mana? Teman saya nggak bisa gambar di sini. Berapa kira-kira? Halo? Gak apa-apa, salah jawab. Khalid, Mas Khalid, kira-kira berapa Mas Khalid? Bisa bantu Pak Heru, Mas Khalid? Yang lain? Yang lain? Mas Dedi? Ayo. Atau Mbak Lensi? Belum tahu, Pak. Tidak tahu ya. Oke. Tadi kan ada istilah net ya. Nah, net itu yang kita pakai. Oke. Net ya, magnetisasi vektor. Ini kan vektor nih. Arah itu menunjukkan vektor. Ini arah ini vektor ya. Di vektornya kemari, ini vektor dia kemari, ada vektor ke sini, dan macam-macam tadi udah Pak Heru sebutkan. Jadi NMV-nya maka di sini -3 tambah 7 tambah -4. Itu dapatnya berapa tuh?
Nol. Nol. Oke. 5 tambah min 2 tambah min 2. Oke, 1. Kemudian 1 tambah 6 tambah 1. 8. Jadi ABC ini dapat diwakili dengan 0 tetap di tempat di sini, 1 ke sini, ini 1 ke sini, 8 ke atas. Nah, berarti arahnya ke sini. Nah, ini. Tapi D bukan itu isinya. D isinya ini penjumlahan dari ini ke arah sini misalnya. Berarti D-nya supaya 0, D-nya berarti supaya 0 D-nya Arah sebaliknya, Pak. arah kebalikannya. Vektor itu kalau kita jalan yang namanya vektor, jalan dari atro ke blok M ke atro, padahal kita udah ngos-ngosan, maka dikatakan vektornya adalah 0. Gitu ya. Kita jalan nih dari tro ke blok M. Terus dari blok M kalau skalar ada nilainya, ya. Jarak dari dari tro ke blok M 2 kilo. Blok M ke tro 2 kilo, maka 4 kilo kalau skalar. Tapi kalau secara vektor kita dianggap nggak melakukan usaha, tetap di tempat walaupun dia kemana-mana. Nah, itulah yang disebut NMP, maka nilainya 0. Berarti tadi kalau perwakil dari A, B, C ini kita wakilkan ada di 018, maka agar supaya NMP-nya 0, maka hasilnya adalah 0. Di sini tetap karena 00 ya. 1 menjadi min 1 ke sana gitu kan. Kemudian 8 menjadi min 8 kemari. Nah, jadi ke sini. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita melihatnya seperti itu. Jadi sekarang kita sudah paham. Oh, NMP itu dihitung dari situ. Jadi nggak hanya sekedar random acak begini, enggak. Tapi semuanya ada hitungannya. Karena kita nanti hitungannya adalah dalam hitungan voxel, ya, dalam hitungan satu kubus tertentu gitu ya. Nah itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nggak ada seseorang yang tahu ya apa yang gerakannya seperti apa proton di dalam tubuh kita. Apakah ke sana, apa ke sini nih? Apakah min 351 atau 7 min 26 atau min 4 min 21? Nggak ada yang tahu ya orientasinya kemana. Nah, ini kalau kita gambarkan ya proton seperti ini nih, satu wakil begini nih kita gambarkan. Nggak ada yang tahu. Gitu. Yang jelas yang kita tahu adalah kalau dijumlahkan, ini semuanya dijumlahkan itu 0. Nah, itu yang kita pahami. Jumlahnya adalah 0. Ya, karena itu secara keseimbangan kita diciptakan itu dalam keseimbangan. Ya, dalam keseimbangan tadi maknanya adalah ke atas ada, ke bawah juga ada. Ya, ke kanan ada, ke kiri juga ada gitu ya. Nah, Oke, ini ya. Posisi proton ya. Kemudian yang karena kita tadi kalau keadaan acak nggak ada posisi kita yang tahu, maka kita susah langsung memindai ya proton yang ada di dalam tubuh kita ya langsung. Itu kita nggak tahu tuh. Karena kan masih berantakan ya. Masih dalam keadaan equilibrium. Kita belum tahu arah mana proton itu yang bekerja. Misalnya dalam satu voxel kita tiba-tiba kita masukkan, ya pasti gambarnya juga nggak ada tapi nggak jelas, nggak bagus gitu ya, nggak bagus ya. Karena memang semuanya kerja jalan sendiri-sendiri gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin tahu ya agar supaya proton yang acak tadi bisa kita pindai, kita bisa ambil suatu ambil dari suatu karakteristik ya, suatu karakteristik tertentu. Nah, gimana caranya? Nah, karena ini mempunyai sifat sama dengan magnet, ya kita lakukan dengan magnet juga gitu kan. Nah, artinya kita nanti mengarahkan daripada proton ini ke arah searah dengan medan magnet yang kita perlakukan gitu ya, yang kita berikan perlakuan kepada proton. Nah, kita bisa bermain logikanya gini, ya. Acak. Nah, sekarang pertanyaan Pak Heru nih untuk semua. Nah, ya kita hentikan dulu ya nih, biar Pak Heru bisa ngelihat. Ya. Oke. Kalau saya pakai
1 Tesla dengan 3 Tesla, gambar aja bagus mana? Gini dulu deh, mulai dari setengah Tesla ke 1 Tesla, gambarannya bagus mana? 1 ke 1,5. 1,5. 1,5. Ke 3. 3. 3 ke 20. 20. 3 ke 20. Halo. 20. 3. 3, Pak. Nanti kan ada jawab. Ya. 1 ke 2, 2 Pak. 2 ke 3, 3. Sekarang ekstrim saya ambil. 3 ke 20. 20 Tesla. Oke, gini ya. Saya akan bermain dengan 10 jari ya, 10 jari ya, 10 jari. Ini tadinya asalnya random ya, ini random gerakan jari saya kemana-mana ibarat proton. Saya masukkan ke medan magnet ya, ingat. Saya masukkan ke medan magnet ya. Ternyata di sini ada yang ke bawah ya, ada yang searah gitu kan. Nah, searah gitu kan. Ada yang berbalik gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, gini misalnya yang searah 6. Gini ya contoh ya. Yang banyak kan yang spin up atau yang spin down. Yang up itu berarti yang searah, down itu yang berbalik. Spin up. Nah, Yang apa? Kayak Anda berenang nih, ayo semuanya berenang di sungai yang arusnya deras. Pertanyaan Pak Heru. Banyak kan yang ke bawah arus atau yang berlawanan arus, gitu kan? Pasti banyak kan arus, yang ahli berenang semua pasti banyak yang ke bawah arus. Nah, artinya tetap ya yang ke bawah banyak. Ya contoh lah 6 yang ke bawah 4 6 yang ke bawah jadi spin up 6 4 ke bawah. Nah, ketika dia masuk tadi acak, ketika dia masuk ke medan magnet seperti ini, kelak. Oke. Sekarang Pak Heru bisa pindahin di sini. Bisa Pak Heru buat karakteristik. Coba Anda karakteristiknya gimana? Dari 6 di sini 4. Bisa. Apa Ada. yang Anda bisa lihat? Tadi kan bingung nih. Anda nggak bisa melakukan, karena kalau di karakteristik tadi jumlahnya 0. Di medan magnet juga berantakan. Sekarang ini udah diarahkan oleh medan magnet. Set. Ya, masuk chat. Klik. Nah, bisa dibuat karakteristik di sini. Gimana karakteristiknya? Bisa Pak. Ya, karakteristiknya gimana? Ayo jelaskan, Pak Heru. Karakteristiknya gimana di sini? Itu kan Pak yang 6 itu kan masuknya ke paralel Pak ya jadinya Pak ya. Ya, yang sisanya itu yang anti paralel jadinya. Jadi kalau semakin banyak yang jumlah paralelnya, net momentum magnetnya semakin besar Pak. Oke. Dan dilihat dari Pak Heru ini permainan tangan nih. Anda membuat karakteristiknya gimana nih? Permainan tangan yang Pak Heru minta nih. Anda buat istilah apa dari ini sehingga dia beda dengan yang lain? Beda dengan yang lain dari yang Pak Heru mainkan ini. Halo, coba ada yang kita bermain logika. Dari 6 yang ke bawah 4 6 ke bawah ya, paralel anti paralel, yang ke bawah apa spin up spin down ya sama aja ya istilah. Nah, ini karakteristik apa yang bisa Anda lihat di sini? Apa yang bisa artinya yang Pak Heru ini beda dengan yang lain? Menyelaraskan, Pak. Bukan. Nih, kalau Pak Heru lihat 6 ke atas, 4 ke bawah. Kalau Pak Heru kurangin berapa? 4. 2. Sama nggak 2 sama yang lain? Sama. Sama yang mana? Kalau Pak Heru begini 7 sama 3 sama tadi? Beda kan? Kalau ini berapa? Beda kan? Atau yang begini sama? 5 ke atas, 5 ke bawah? Beda. Nah, itulah yang Pak Heru bilang mempunyai karakteristik, bisa dikarakteristikan. Jadi nggak mungkin ketuker. Paham? Paham? Ini nggak mungkin ketuker kan? Atas 6, bawah 4. Karakteristiknya berapa? 2. Nanti Pak Heru jelaskan. 2 ini untuk apa sih? Jelas. Oke. Pertanyaan Pak Heru sekarang.
ini misalnya 1 Tesla, 1 Tesla. Kalau Pak Heru naikkan 2 Tesla, yang atas turun atau yang bawah naik? Halo? Yang bawah naik. Bukan yang atas turun, bukan? Yang bawah naik. Oke, yang bawah naik. Karena arus air ditinggiin lagi ya, yang tadi udah berlawanan, ada yang ke bawah lagi gitu kan? Oke, nih yang bawah naik ke atas. Set, ada karakteristik di sini. Karakteristiknya beda yang pertama? Beda nggak? Beda ya. Kalau yang pertama berapa tadi? 2. Yang sekarang? 2. Yang sekarang 4. 4. Berapa? 4. 2 sama 4 besar mana? Besar 4 kan? Kalau itu sebagai energi, berarti mana yang energi lebih besar? Yang 4. Yang 4. Oke. Pak Heru naikkan lagi 3 Tesla. Mana lagi yang naik, yang ke bawah? Atas turun apa bawah naik? Yang sisanya 3 naik ke atas. Set, ini ya. Ya. Berapa sekarang Kak, kalau di karakteristik? Kelima. Berapa? Beda lagi kan dari yang tadi ya? Berapa nih? Berapa yang kurangi 2? 6. 6. Tadi yang 1 Tesla 2 Tesla 4, perhatikan 3 Tesla 6. Sekarang kalau Pak Heru pakai 20 Tesla gimana? Nggak ada karakteristik. 20 Tesla gimana? Ya semuanya naik gitu ya. Semuanya naik ke bawah ya. Kalau ke bawah semua apa yang mau digambar? Nggak ada. Gitu. Udah bisa dipahami? Jadi bukan mentang-mentang MRI makin Teslanya makin bagus, dibuat seenaknya aja udah bikin 20 Tesla gitu. Malah nggak menghasilkan apa-apa. Bisa dipahami? Ya. Bisa. Nah itu, jadi kita bermain dengan logika. Nah nanti permainan yang Pak Heru mainkan ini itulah yang sebagai gap energy. Ya gap energy inilah yang nanti kalau dia kembali ke posisi awal itu menghasilkan satu spektrum karakteristik yang berbeda-beda. Ya, makin tinggi gapnya maka makin besar energi yang dihasilkan, gitu kan? Kalau makin besar energi yang dihasilkan, otomatis gambarannya pemindahannya semakin baik, gitu kan? Jadi prinsip MRI adalah perbedaan daripada energi antara spin up dan spin down. Nanti ada T1, T2. Nah, itu karena memang karakteristik daripada MRI itu sendiri daripada gerakan proton. Kayak kita bermain gangsing, ya. Kalau bermain gangsing, Bapak Ibu, nah yang laki-laki lah Bapak ini bermain gangsing, slek gitu. Kita puterin, aduh saya nggak bawa ya. Besok kalau ada saya bawa. Coba ntar. Cuma nggak kelihatan ya. Ini ada puteran, gimana ya? Emang kalau nggak nih saya putar ya mudah-mudahan. Nah gitu, nah tuh. Oke, ini saya putar. Nah, oke. Ya, fenomena apa ya ketika itu saya putar? Spin. Terus ada berapa gerakan di situ yang Bapak Ibu lihat? 1. Ada lagi? Coba yang main gangsingan. Misalnya kan dulu kita main gangsingan ada dibikin lingkaran. Gangsing kita ada di dalam lingkaran waktu muter. Kita tungguin sambil doa. Mudah-mudahan keluar karena kalau masuk di dalam lingkaran itu kita kalah. Pernah main gitu, Bapak Ibu? Presisi. Oke, ada 2 presisi. Artinya pernah main seperti itu kan dulu gangsing kan? Kita nungguin. Wah, mudah-mudahan keluar. Ternyata jatuhnya dia keluar. Rep gitu ya. Nah, artinya ada 2 gerakan di situ. Ya. Gerakan jatuh dengan gerakan
ya itu nanti saling membagi satu dengan yang lainnya gitu kan, dipassing dan seterusnya. Nanti dia akan kembali lagi jadi karena ada dua gerakan ini prinsipnya yang energinya berbeda. Coba ada main gangsing, yang satu berputar dia lama, yang satu berputar di bawahnya cepat, muter terus langsung keluar. Artinya karena ada dua gerakan karakteristik proton tadi, maka akan menghasilkan dua pemindaian, dua citra. Nah seperti itu, gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut untuk T1, T2. Ya, sekarang kita kembali lagi ke materi. Ya, Insya Allah maghrib kita selesai. Mudah-mudahan sebelum maghrib, biar saya tidak terjebak macet. Tadi mana materinya? Oke, ya. Nah, ya ini. Nah, yang diambil adalah ini. Adanya delta E H bar per 2V gamma B0. Ini nilainya. H bar adalah konstanta Planck, ini giro, dan di sini adalah medan magnet. Nah gitu ya. Ini nilainya kalau dihitung ada nilainya gitu kan. Ini kalau pakai 1,5 Tesla, maka delta E-nya ini 42,58. Tinggal dimasukkan ini ya megahertz per Tesla per kali medan magnet B0 ini kuat magnet ya, kuat magnet itu 1 gitu ya. Misalnya kalau kita atau 1,5 kita pakai 1,5 Tesla gitu. Oke. Nah, yang jelas ini yang nanti akan saya ajarkan minggu depan ya. Ini ya. Nah, ini dari persamaan ini sebenarnya ya, dari persamaan energi dan magnetisasi ini ya, kita akan menemukan suatu statistik Boltzmann ya. Statistik Boltzmann ini kita dapat menentukan ya n min n plus, jadi suatu proton di dalam suatu voxel itu berapa yang spin up, berapa yang spin down. Nah ini ya, spin up berapa, spin down ini. Ternyata spin up dan spin down ini tergantung kepada energi ini ya. Energi gap tadi tergantung kepada konstanta Boltzmann, kemudian temperatur dalam Kelvin. Nah, ini ya. Jadi nah ini spin up, spin down. Nah, ini gyromagnetic ratio di sini ya, ini. Kemudian ini Planck nilainya 6,626 kali 10 pangkat min 34 joule second. Kemudian kalau Planck ini, Planck bar gitu ya, H bar ini berarti dibagi 2V gitu ya, H bar dibagi 2V. Lalu di sini B0 ini magnetic field ya dalam Tesla ya, kuat medan magnet di sini. K di sini konstanta Boltzmann 1,381 kali 10 pangkat min 23 joule per Kelvin. Kemudian temperatur dalam Kelvin. Nah, ini dalam Kelvin ya, bukan dalam Celsius. Nah, ini dari contoh seperti ini misalnya. Ada enggak ya? Nah, ini contohnya seperti ini. Dalam jumlah inti hidrogen yang terdapat dalam 1 mm kubik air. Nah, ini ya. Nomor atomnya ini 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul per mol di sini ya. Nomor bilangan Avogadro ya, ini bilangan Avogadro, maaf. 1 mol air di sini berat 18 gram, di sini O-nya adalah 16 di sini. Nah, jumlah molekul air dalam 1 mm kubik atau 0,01 gram seperti ini, 0,01 per 18 gram per mol di sini. Kali di sini bilangan Avogadro kita dapatkan sekian molekul. Setiap molekul berisi 2 inti atom hidrogen, maka jumlah hidrogen dalam 1 mm kubik air adalah, nah ini jumlah hidrogen ya, hidrogen dalam 1 mm kubik air. Nah nanti kalau ada soal fisika ya kayak gini ya nanti open book aja ya, terserah lah gitu ya. Artinya ya Bapak Ibu yang penting harus bisa menjelaskan ya, kalau ada seperti ini dalam 1 mm kubik atau nanti dalam satu voxel, Bapak Heru kasih tahu voxelnya berapa dalam satu sel, ada di situ ada berapa milimeter kubik air. Nah kemudian bisa dicari berapa jumlah
proton hidrogen. Nah, pertanyaan berikutnya dari jumlah proton hidrogen ini, bayangkan rasio spin up dan spin down apabila misalnya. Nah, pertanyaan apabila itulah masuk ke sini. Nih, apabila ini ya, tergantung temperaturnya berapa, Pak Heru mau kasih, terus magnetic field-nya berapa Tesla, Pak Heru mau kasih. Nah, tinggal ini contoh ya. Bayangkan ya dari hidrogen ya, dari atom hidrogen ya, di sini proton ya, nukleusnya 37 derajat Celcius ya, dia berarti 310 15 Kelvin di sini ya, 1,5 Tesla ya. Nah, ini silakan dimasukkan ke sini, nilai gamanya sudah ada di sini, giromagnetiknya di sini 42,58 atau 42,58 kali 10 pangkat 6, ini kan mega, 10 pangkat 6 Hertz. Jadi habarnya di sini 6,626 kali 10 pangkat 3 kali dibagi 2V. Ya, 2V masukkan, B0-nya di sini 1,5 Tesla dimasukkan, K-nya di sini konstanta Planck, kemudian temperaturnya dimasukkan, nanti kita mendapatkan ppm. ppm itu adalah part per million. Part per million itu berapa bagian per million, berarti berapa yang spin up, berapa yang spin down. Ya, karena sangat kecil sekali, maka ukurannya adalah part per billion. Ya, mungkin bisa juga part per billion, ya, PBB. Ya, tapi ini, nah seperti ini contoh-contohnya ya. Oke. Nanti untuk minggu depan aja ya, nanti kita bahas minggu depan lagi perbedaan energi antar dua keadaan ya, seperti ini gitu ya. Oke, intinya tadi udah secara detail sudah Pak Heru sampaikan gitu ya, ini ya. Nah, ini perbedaan gap energi inilah yang menentukan ini 0,5 segini, kemudian 1,5 ini agak tambah lebih besar lagi, jadi delta I-nya lebih besar gitu yang dihasilkan gitu kan. Nah, ingat, ini 8,8 kok dengan 2,64, besaran 2,64. Ingat pangkat ini 10 min 7, ini 10 min 8. Otomatis ini jauh lebih besar ya. Ya gitu ya. Oke. Baik, itu yang bisa Pak Heru sampaikan pada sore hari ini ya. Ya, mudah-mudahan bisa bisa memperjelas gitu ya, memperjelas pemahaman untuk magnetic resonansi imaging. Baik, ada yang ditanyakan? Ada? Kalau nggak ada, Pak Heru akhiri saja gitu ya. Ya, semuanya mohon jaga kesehatan ya, jaga kondisi kita secara baik ya. Yang jelas mudah-mudahan Bapak Ibu tetap lulus tepat pada waktunya gitu ya. Insya Allah kita programkan semuanya lulus tepat waktu. Kita untuk ahli jenjang ini punya kontrak kelulusannya di atas 95% gitu ya. Artinya kalau ada yang masalah ya satu orang kita tolerir, tapi sebaiknya 100% ya, 100% itu lebih bagus ya. Ya kita harapkan seperti itu. Baik, kalau tidak ada, Pak Heru akhiri ya semuanya, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya. Terima kasih.